Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab, Wahyu 5 ayat 1, yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Ada yang sebelah dalam, ada yang sebelah luar. Malaikat ketujuh adalah untuk mengumpulkan semua hal-hal yang tak bisa disentuh oleh para pengkhotbah di bawah era reformasi. Dan itulah yang sebelah dalam. Dan malaikat ketujuh akan berkhotbah mulai dari benih ular sampai dengan utusan hujan akhir di akhir zaman. Kemudian sesudah yang tertulis ini diselesaikan, dikumpulkan, maka menyisakan di Wahyu 5 tadi yang ditulis di sebelah luar. Inilah yang tak tertulis, bahkan tidak tertulis di dalam Alkitab. Nah, yang di sebelah luar yang tak tertulis, apa itu? 7 guru misterius di Wahyu 10. Oke? Bisa nangkap sekarang? Memang tidak tertulis di Alkitab, namun tersembunyi di Alkitab. Jadi ketujuh guru benar-benar tidak tertulis di Alkitab, tapi tersembunyi di dalam Alkitab. Dan sesudah yang di dalam ini diselesaikan, maka barulah yang sebelah luar. Saya ambil contoh, saya berikan contoh hal-hal yang tak tertulis di dalam Alkitab terkait dengan 7 guru yang misterius ini. Sebelumnya saya ucapkan lagi kata pengantar. Terang yang pertama adalah 7 zaman gereja. Terang yang menyusul berikutnya adalah 7 meterai. Terang yang menyusul berikutnya adalah 7 sangkakala. Terang yang menyusul berikutnya adalah 7 cawan murka. Sekarang saya berikan contoh dari nas-nas kitab suci yang tak tertulis di Alkitab. Henok diangkat sebelum air bah. Henok diangkat dan kemudian memberikan nama anaknya Metusalah. Metusalah artinya adalah sesudah aku mati air bah datang. Itu arti kata Metusalah. Jadi Henok diangkat, diraibkan dari dimensi ini sebelum air bah datang. Sesuai dengan nama yang diberikan kepada anaknya, yaitulah Metusalah. Ada amin? Henok naik berangkat. Misteri apa itu? Meterai ketujuh. Betul nggak? Misteri pengubahan tubuh. Misteri pengangkatan. Tapi apakah ditulis meterai ketujuh? Apakah Musa menuliskannya meterai ketujuh? Ya atau tidak? Tidak. Kamu diem Anda? Iya atau enggak? No. Betul nggak? Contoh yang lain. Air bah dijanjikan untuk menghukum dunia purba yang berdosa karena ketidakpercayaan. Air bah menghukum dunia purba. Apa dikatakan di kitab Wahyu tentang penghukuman? Cawan. 7 cawan. Betul nggak? Apakah dituliskan oleh Musa di kitab Kejadian air bah adalah 7 cawan? Amen. Senangkap sekarang? Kemudian contoh yang lain. Nuh masuk ke dalam bahtera. Nuh masuklah. Kamdo. Nuh masuklah. Misteri apa itu? Misteri kedatangan Tuhan. Meterai ketujuh. Tapi apakah Musa menuliskannya? Itu adalah meterai ketujuh? Tidak pernah. Jadi apakah 7 guru? Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Tidak tertulis dalam Alkitab, tapi tersembunyi di dalam Alkitab. Oh, yang tak tersingkap kata Daniel 12. Yang tak tertulis kata Yohanes di Pulau Patmos. Jangan tuliskan Yohanes, meteraikan itu. Oh, thank you Lord. Saya ambil contoh yang lain. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya dan Benyamin. Amin. Dan sebelumnya Asnat disingkirkan, masuk ke dalam istana. Apakah Asnat disingkirkan masuk ke dalam istana? Apakah disebutkan perjamuan kawin malam anak domba? Tidak kan?
Dan kemudian ketika Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya dan Benyamin, apakah Musa menulis itu? Itulah sangkakala ketujuh? Tidak ada dituliskan. Tapi apakah itu sangkakala ketujuh? Dari mana Anda tahu? Sesudah Nabi ke barat. Amin. Sesudah Nabi ke barat dan kemudian Nabi kembali ke timur dan mengkhotbahkan ketujuh meterai. Dan oleh Roh Kudus yang dilepaskan oleh terang di waktu senja datang kepada orang percaya. Dialah yang menerangkan semua. Dialah yang menafsirkannya untuk saudara. Dialah yang mengajarkannya untuk mempelai wanita. Roh dan mempelai wanita berkata, marilah. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Saya ambil contoh yang lain. Penaburan benih lalang dan penaburan benih gandum. Gandum duluan, baru lalang berikutnya. Di Matius 13. Perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan di Matius 13. Tapi Anda tahu perumpamaan itu bicara tentang apa? 7 zaman gereja. Sana kan? Jangan dicabut lalangnya. Haleluya. Nanti gandumnya turut tercabut. Biarkan keduanya matang bersama-sama. Akan dituai di masa penuaian. Dan masa penuaian adalah akhir zaman. Bicara apa itu? 7 church ages, Wahyu 1, 2, dan 3. Tapi apakah Tuhan Yesus mengatakan inilah yang dimaksudkan dengan 7 zaman gereja? Tidak ada. Dan terkait dengan 7 zaman gereja, saya berikan contoh yang lain. Rasul Paulus menuliskan di Roma 11 ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa kafir telah masuk. Bahasa Inggrisnya adalah the fullness of the Gentiles. Kegenapan bangsa-bangsa kafir. The fullness of the Gentiles. Roma 11 ayat 20. Rasul Paulus memberikan istilah kegenapan bangsa-bangsa kafir. Dan itu adalah berbicara 7 church ages. Itulah berbicara tentang 7 zaman gereja. Bagaimana Tuhan memanggil suatu umat yang layak bagi namanya. Amin. Seperti yang dikatakan oleh Petrus di kitab Tindakan pasal berapa itu? 15 ayat yang keempat kalau nggak salah. Bisa nangkap yang sama saja? Amin. Tapi apakah dituliskan kegenapan bangsa-bangsa kafir? Itulah 7 zaman gereja. Tidak ada. Di mana dituliskan 7 zaman gereja? Kitab Wahyu. Tapi dari mana Anda bisa mengetahui misteri 7 zaman gereja? Oh, haleluya. Dan roh apa yang bekerja di sepanjang 7 zaman gereja? Tunggu 7 guru disingkapkan. Maka Anda akan tahu roh apa yang bekerja di sepanjang 7 zaman gereja. Lihat, ke-7 guru memegang keseluruhan misteri Alkitab. Praise the Lord. Penebusan sepenuhnya.